Halo semuanya, balik lagi di Arcane Trades. Dan di video kali ini kita akan belajar failure swing, low resistant liquidity, and high resistant liquidity. Failure swing, low resistant liquidity. Apa itu failure swing? Failure swing diambil dari kata failure atau gagal. Berarti kita mau melihat swing yang gagal. Swing yang gagal adalah ketika high yang gagal mengambil high lainnya atau high sebelumnya. Begitupun juga low. Kita mau melihat low yang gagal mengambil low sebelumnya. Bentuknya akan seperti SMT, ya. Bearish failure swing. Kita mau ngeliat bearish failure swing ini di atas. Ketika dia habis ekspansi, dia drop retracement, harusnya naik lagi lanjut ke atas. Ternyata enggak. Dia nggak ngambil high-nya, dia drop lagi. Jika kita melihat itu di atas, bias kita adalah buy atau bullish. Ya, begitupun juga bullish failure swing. Kita mau lihat ini di bawah. Kita mau dia mengambil low sebelumnya. Ternyata gagal. Maka kita akan menjadi bearish. Kenapa kok ini dibutuhkan? Karena market bergerak lebih cepat ketika ini ada dan lebih tajam. Sekarang high resistant liquidity. Formasi high resistant liquidity itu seperti take liquidity, safe market structure. Sama. Ya, biasanya aku nyebutnya protect. Ya, teman-teman bebas nyebutnya stop hunt, sell stop, atau buy stop. Ya, yang penting dia ketika dia ngambil low sebelumnya dan dia reject, ya kita butuh safe market structure. Itu paling aman. Ya, maka kita sebut sebagai high resistant liquidity. Ya, high resistant bukan berarti high. Maksudnya adalah dia memiliki pertahanan yang kuat. Sedangkan kalau misalkan yang sebelumnya pertahanannya tidak begitu kuat atau kecil. Sekarang kita lihat low resistance liquidity, bearish value swing. Maka kita ingin melihat itu ada di atas. Ketika market sedang ekspansi, terus dia mengalami penurunan, retracement, harusnya dia mengambil high ini. Ternyata enggak, dia malah turun. Ya, teman-teman yang belajar market structure, ya harusnya kemarin tahu deep retracement yang gue bilang. Ya, maka dia akan membentuk value swing low resistance liquidity. Ya, low resistance liquidity. Low resistance liquidity. Sama kayak trendline ya, Mas? Iya, hampir sama. Hampir sama. Dan kita mau lihat dia di diskon array atau area diskon. Dan kemudian, jika kita punya formasi low resistance liquidity di atas, dan kita melihat ada high resistance liquidity, maka itu akan menjadi protect kita atau pertanda kita. Makanya ketika take liquidity, ya dia berada di diskon array, take liquidity, ya, CSD atau safe market structure, maka low ini akan menjadi protect atau high resistance liquidity. Pertahanannya kuat. Begitupun juga di sini. Ketika dia drop, retracement, take liquidity naik lagi. Ya, break market structure. Low ini akan menjadi high resistance liquidity atau protect low. Ya. Jadi kita mau melihat formasi ini di dalam market. Agar apa? Agar market bergerak tajam. Selanjutnya low resistance liquidity, bullish failure swing. Kita mau lihat ini di bawah. Ya, ketika market drop ke bawah, terus kemudian dia retracement, ya, membentuk failure swing, low resistance liquidity, dan masuk ke premium array, mungkin fair value gap atau OB. Ya, terus kemudian dia drop begitu tajam. Ya, untuk memastikan dia benar-benar drop, artinya kita butuh high resistance. Karena kita tahu di sini ada low resistance, ada yang lemah di bawah. Ya, ada resisten yang lemah atau pertahanan yang lemah di bawah. Maka kita butuh high resistance di atas supaya dia tidak ke atas lagi. Dia tertahan di sini. Karena sudah membentuk formasi high resistance atau protect. Begitupun juga di sini. Ketika ini sudah take liquidity, dia drop, break market structure atau safe market structure.
maka kita tidak peduli lagi harga ini akan ke atas ini, kecuali terkena PDA yang lainnya. Ya dalam kasus seperti ini, ya ketika dia membentuk high resistance di sini, udah tinggal tembak ke bawah. Karena apa? Karena low resistance liquidity. Sekarang kita lihat di daily chart. Di daily chart, kita punya internal range liquidity sebagai draw-on liquidity kita. Ya, sebagai target kita. Kita mau harga masuk ke sini. Tapi apa pernah teman-teman mikir, gimana caranya dia bisa ke sini? Take liquidity naik. Kenapa kok begitu tajam dia naiknya? Karena ada low resistance liquidity. Agar lebih jelas, kita cek di intraday chart. H1. Kita lihat kita punya draw on liquidity. Ya, internal range liquidity daily. Kita lihat di H1. Ada apa? Low resistance liquidity. Kemudian dia drop. Take liquidity di sini. Berusaha untuk manipulasi. Ya, terus kemudian dia naik, displacement. Sini kita take liquidity, displacement. Sudah, ini low ini sudah terprotek. Kenapa ini nggak ke sini? Karena ini sudah terprotek. Sekarang kita lihat dia take liquidity lagi. Ya, di sini ada equal. Ya, atau di sini ada low. Take liquidity naik JSD. Ya, maka low ini sudah tidak akan terambil, low ini juga tidak akan terambil. Karena apa? High resistance liquidity. Dan kita punya bias di sini, yaitu low resistance liquidity. Tembak sampai ke draw on liquidity kita. Ya, ini fungsi low resistance. Ketika di atas ada low resistance, berarti di bawah kita butuh high resistance. Ya, ini kan low resistance liquidity, Mas. Iya. Nanti kita pikirkan bagaimana low resistance yang terbentuk di sini atau liquidity equal low. Ini bisa terambil mungkin dari internal range liquidity ini dia drop. Ya, karena di sini ada low resistance. Ya, tugas high resistance ini hanya untuk mendorong sampai dia mengambil low resistance di atas. Atau sampai draw on liquidity. Kita next. Sekarang kita lihat yang tadinya dia low resistance di sini. Ya, dia sudah masuk ke dalam internal range daily. Dan kemudian dia drop ke bawah. Ya, artinya dari internal dia ke eksternal kan? Ternyata tidak. Ya, di sini ada reject. Ya, karena di sini ada BPR atau inverse fair value gap. Jelas dia reject. Maka low ini, ke low ini kita sebut sebagai failure swing. Low ini gagal mengambil low ini yang seharusnya bekerjanya seperti itu. Karena apa? Karena dari internal harusnya ke eksternal, ternyata dia gagal. Artinya ini adalah deep retracement. Dan kita mau di sini dijadikan buy stop. Bias kita masih ke bawah. Kita mau lihat setelah dia ngambil high ini apakah ada penurunan. Maka eksternal ini menjadi draw on liquidity kita. Ya, sekarang kita lihat di satu H chart. Setelah dia take buy stop. Ya, take buy stop. Dia membuat high resistance liquidity. Ya. Dia drop, dia naik, dia drop. Shift market structure dengan high resistance liquidity. Maka high ini terprotek. Lihat. Ya, kita nggak tahu di sini ada news atau apa. Ya, yang kita tahu di sini ada high resistance liquidity dan di bawah ada failure swing low resistance liquidity. Maka dia tajam ke bawah. Thank you udah nonton videonya dan dipahami mulai dari PO3, failure swing, dan ada satu video lagi yang mungkin ketika 3 video itu digabungkan dan teman-teman masih bisa nemu ya apa yang sebenarnya aku sampaikan di 3 video ini, teman-teman bakal nemuin strateginya. Ya, jangan lupa subscribe, dan kalau misal mau join private boleh cek link di deskripsi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.